C, Napoli, Italia, Real Madrid, Spanyol. Ini saya melihat Braga, Union Berlin, ini Jerman, wakil Jerman. Kejutan mereka tidak terlalu banyak karena Napoli ini sekarang cukup kokoh, cukup di Liga bagus, Inggris, cukup bagus. Dan jadi tidak banyak berganti pemain. Perubahan pemain tidak terlalu banyak. Real Madrid kendati ditinggal Karim Benzema, dia kemungkinan juga akan mendapatkan pemain yang lebih baik. Salah satunya adalah pemain Inggris. Ya, Jude Bellingham. Ya. Itu juga bagus. Bellingham itu bagus, sudah nyetak gol. Posisinya adalah sayap. Ketika di timnas Inggris kurang bersinar, justru di Real Madrid di tangan Ancelotti ini pemain ini bagus. Jadi C, Napoli dan Real Madrid. Artinya Napoli juga dengan pelatih baru sih sebenarnya, walaupun banyak pemain yang tidak berganti ya. Ya. Kemudian di grup D kita lihat Benfica, Inter, Salzburg dan Real Sociedad. Ini cukup merata. Inter dengan kemarin lolos sebagai finalis, ya. Liga Champions finalis, namun harus kalah 1-0 dengan City. Masih menjadi harapan dan ini adalah kalau dibilang adalah reuni lah. Reuni bagaimana Benfica gagal lolos ke partai selanjutnya, itu Inter penghadangnya. Sementara Real Sociedad di grup juga. Nah, dari 4 tim Benfica, Inter, Salzburg dan Real Sociedad, pengganggunya adalah Real Sociedad. Tapi 2 di atas Benfica dan Inter ini kemungkinan lolos, tapi pengganggunya Real Sociedad. Bisa-bisa muncul salah satu, apakah Inter atau Benfica, kalau kepleset Sociedad yang masuk. Jadi kalau ABC kita Inter berpeluang lah ya paling besar. Cuma 3 Benfica. tim ini mungkin mempunyah peluang yang sama ya. Karena tidak terlalu dominan. Benfica, Salzburg ini kadang-kadang juga menyulitkan juga. Biasa seperti di Austria ini kan. Kemudian kita beranjak ke grup E. Grup E. Yang selanjutnya 4 tim berikutnya muncul. Harusnya ada. Kalau di grup E ini Belanda, Feyenoord, kemudian Atletico Madrid, Spanyol, Lazio dan Celtic. 3 tim berimbang, Feyenoord, Atletico dan Lazio. Feyenoord kita tahu tim saya rasa berimbang ini. 4 tim ini berimbang. Skotlandia. Tipikal Inggris Raya ini Celtic agak sulit ketika dia berhadapan dengan klub-klub Spanyol dan apalagi Italia. Betul. Ini yang menjadi catatan saya dan Feyenoord ini melalui kualifikasi. Sebelum lolos ke 16 besar. Ini berimbang dan Atletico lebih diutamakan dan Lazio. Kayaknya Atletico lebih Atletico kuat. Dan Lazio juga masih mencari pembentuk karena di Liga Serie A di awal-awal juga kurang bagus deh. Jadi ini bisa menjadi catatan kita. Apakah nanti di bulan Desember sudah tahu siapa yang 16 besar. Nanti kita secara makin lihat. Makin menarik itu. Di grup F, Paris Saint-Germain, Dortmund, Milan dan Newcastle. Ini yang dibilang grup neraka ini. Grup paling berat katanya. Kalau saya ini istilahnya adalah reuni. Banyak reuni bagaimana Donnarumma kipernya Paris Saint-Germain, sebelumnya kipernya Milan. Akan ketemu untuk pertama kalinya main di Stadion San Siro, tapi dia sebagai PSG lawan. Kemudian Sandro Tonali yang tadinya bermain di Milan. San Siro kini main di Newcastle. Sementara Newcastle ini adalah sudah lama tidak pernah berkecimpung di Liga Champions. 2002 berarti 21 tahun yang lalu baru muncul kembali. Kalau dilihat memang Dortmund juga tidak bisa kita sepelekan karena Dortmund pernah menjadi runner up ketika dipegang pelatih Jurgen Klopp. Betul. Ini menarik dan musim lalu dia nyaris juara sebenarnya. Cuma ini menjadi catatan kita atau catatan saya bahwa ini adalah grup yang paling keras. 4-4-nya sama kualitas, berimbang dan ketat, dan reuni terjadi di antara 3 tim. 4 lah. Dortmund. Christian Pulisic dulu pernah main di Dortmund. Pulisic Terus Alexander di main Newcastle dulu pernah main di Dortmund dulu. Reuni terjadi di grup F. 4-4-nya pemainnya dan hasilnya nanti akan sangat tergantung di matchday ke-4 berarti 6, matchday ke-5-6. 5-6 akan menjadi penentu. Kemudian grup B kita tahu Leipzig ini dulu Jawa Timur, ada Manchester City, ada Kroasia, Vena dan Veda ini Kroasia dulu. Ini cukup terkenal sebenarnya. Kemudian yang boys. Saya rasa ini kita lebih cepat City dan Leipzig. Dan terakhir grup H, Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk dan Antwerp. Rasanya Porto sama yang Barcelona pernah juara di 2004 dengan pelatih Mourinho
Ketika sebelum itu dia pindah ke Chelsea ya. Ya, ini masih favorit kuat untuk lolos dari grup A. Oke. Dan Barcelona saya rasa dengan komposisi pemain sekarang, Lewandowski sebagai striker, kemudian dia juga dapat pemain Pedri di lini tengahnya masih juga cukup berbahaya. Anak-anak muda yang cukup berbakat dan potensial, dan di Barcelona juga ada yang 16 tahun. Oh ya, yang Lamal itu, Lamal Yamin apa sih? Ya itu agak susah. Lamal, Lasmin adalah Yamal. Yamal. Jadi dari 16 kesebelasan 8 ya, itu 32 tim yang dibagi menjadi 8 grup. Kita tadi sudah memberikan gambaran. Kejutan hanya nanti yang grup keras di mana Dortmund, AC Milan, Newcastle dan Paris Saint-Germain berada dalam satu kelompok, dalam satu grup. Nah, ini nanti kita agak lebih sulit sebagaimana yang saya katakan. Sampai dengan pekan ke-5 atau leg ke-5 dan leg ke-6 lah akan menjadi penentuan apakah Paris Saint-Germain, AC Milan, Newcastle dan juga Borussia Dortmund. Ya, tapi dari gambaran tadi Mas Kris bilang tadi itu, ini nampaknya babak knockout-nya bakal keras lah ini ya. Karena masing-masing tim-tim kuat tidak mendapat lawan sepadan di grup dan kemungkinan dia lolos. Tim kuat akan lolos di 16 besar nantinya. Justru pada saat fase knockout inilah nanti akan ketemu tim kuat akan menarik di Liga Champions musim 2023-2024. Oke. Menarik ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi tontonan yang menghibur lah ya. Karena banyaknya tim-tim, walaupun ada beberapa tim bagus juga yang nggak ikut. Ya mungkin karena faktor kayak Juventus juga karena bahu hukuman. Chelsea karena pengaruhnya pergantian klub, pergantian banyak pemain, kemudian harus tidak ikut Liga Eropa musim ini.